Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Dr. Hajah Dia Fatma Shoraida, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, rekan-rekan sekalian, serta generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato dalam acara resmi peringatan Hari Anti-Bullying Internasional. Pidato yang akan saya bawakan akan menyinggung mengenai cyberbullying. Mungkin cyberbullying itu sendiri bisa dikatakan sudah familiar didengar dan tidak asing oleh telinga kita. Cyberbullying adalah perilaku tercela yang bersifat antisosial dan bersifat melecehkan atau merendahkan seseorang. Cyberbullying berbeda dengan bullying. Cyberbullying merupakan perilaku antisosial yang melecehkan melalui perkataan. Sedangkan bullying adalah perilaku antisosial melalui kekerasan fisik kepada si korban. Perilaku seperti ini kebanyakan menimpa anak-anak atau remaja, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti melalui media sosial atau sejenisnya yang bertujuan untuk mengganggu, mempermalukan, dan mengintimidasi seseorang. Bentuknya bermacam-macam, misalnya seperti menyebarluaskan isu yang palsu untuk mempermalukan si korban, memposting foto-foto memalukan si korban, ancaman hingga berujung tindakan kekerasan. Terkadang tanpa pernah kita sadari, saya dan mungkin rekan-rekan semua pernah melakukan cyberbullying, meskipun hanya bermaksud untuk bercanda gurau, tanpa bermaksud melecehkan, tetapi jika hal itu tidak sesuai atau telah menyinggung dan menyakiti perasaan seseorang, maka bisa saja dikatakan sebagai cyberbullying. Korban cyberbullying bisa menjadi marah dan mungkin bisa saja mempunyai niat balas dendam. Sehingga yang awal mulanya hanya sebuah masalah yang sepele, malah berakhir dengan pertengkaran. Hingga tahun 2021, masih banyak kasus cyberbullying yang menimpa kalangan remaja. Sebanyak 60% remaja mengaku pernah mengalami tindakan bullying dan 87% lainnya pernah mengalami perundungan secara online. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, melihat tingginya persenan kasus cyberbullying yang terjadi, ini adalah beberapa solusi atau cara untuk mencegah tindakan cyberbullying yang mungkin di antara rekan-rekan semua pernah menjadi korban cyberbullying. Yang pertama, jangan merespon para perilaku pembuli. Kita harus sabar dan jangan sampai kita terbawa emosi. Jika sampai terbawa emosi, maka menimbulkan pertengkaran. Yang kedua, berpikir positif apabila mengalami aksi cyberbullying dengan tidak memasukkannya dalam hati. Yang ketiga, jangan membalas aksi pelaku. Membalas apa yang dilakukan pelaku terhadap rekan-rekan akan ikut juga menjadikan rekan-rekan sebagai pelaku dan malah semakin menyebarluaskan perilaku ini. Yang keempat, selalu berperilaku sopan dimanapun. Perilaku buruk yang dilakukan seperti membicarakan orang, bergosip, atau bahkan lebih parahnya memfitnah akan meningkatkan resiko seseorang menjadi korban cyberbullying. Itulah beberapa tips yang bisa saya berikan dan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jadi kesimpulannya,
Cyberbullying merupakan salah satu perilaku yang sering dialami oleh para pelajar. Cyberbullying tidak boleh dilawan dengan kekerasan, namun justru harus dirangkul dan dibina. Untuk itu, saya mengimbau kepada rekan-rekan semua untuk dapat mengurangi atau dapat menanggulangi aksi ini. Yang pasti, kita tidak boleh menghina dan mengumbar aib atau kekurangan seseorang. Dan semoga kita dapat menjadi penerus bangsa yang dapat merubah perilaku-perilaku tercela yang masih menjadi kasus di Indonesia dan merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sebuah awal pasti ada akhirnya. Itulah kenyataan dari dunia fana ini. Begitu juga dalam pidato saya yang saya sampaikan, sekurang-kurangnya dapat memberikan pencerahan dan dapat dimengerti bagi rekan-rekan sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ketidaksempurnaan datang dari saya sebagai makhluk yang tidak sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.